Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Untuk itu, Komnas HAM memberikan 5 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, baik di sisi kebijakan, tindakan, dan ucapan yang terjadi selama proses alih status. Pelanggaran pertama seperti dipaparkan Wakil Ketua Internal Komnas HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers adalah hak atas keadilan dan kepastian hukum. Kedua, temuan fakta adanya tindakan merendahkan martabat dan melecehkan perempuan berupa kekerasan verbal dalam tes wawasan kebangsaan. Ketiga, pelanggaran hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Keempat, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keenam, pelanggaran hak atas rasa aman dalam tes yang dilaksanakan oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara. Ketujuh, terjadinya pelanggaran hak atas informasi publik. Kedelapan, pelanggaran hak atas privasi. Kesembilan, pelanggaran hak untuk berserikat dan berkumpul. Kesepuluh, pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan terakhir, temuan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat. Ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini, ya. Baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan, termasuk juga dari ucapan, baik dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Atas temuan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Dan sekaligus juga selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi di Republik ini untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Rekomendasi meliputi 5 hal, yakni meminta Presiden memulihkan status 75 pegawai lembaga anti korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN. Kedua, mengevaluasi secara menyeluruh proses penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan KPK. Ketiga, pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian atau lembaga yang terlibat proses penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan KPK. Penguatan wawasan kebangsaan, hukum, dan HAM. Kelima, memulihkan nama baik ke-75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.